Perkenalkan, nama saya Rizky Ridwansyah dengan NPM 20338 kelas H. Di sini saya akan menerangkan tentang dasar hukum ilmu kedokteran kehakiman. Nah, dasar hukum ilmu kedokteran kehakiman diatur dalam pasal 5 huruf D Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran. Dalam memberikan pelayanan gawat darurat, melakukan pertolongan darurat atas dasar hukum, di mana prinsip kerja dokter tersebut diatur melalui input atau tubuh bagian manusia atau tubuh pelaku atau korban, lalu proses penalaran ilmiah, dokumentasi, koordinasi administratif, lalu selanjutnya ada output visum et repertum, keterangan ahli, ekspertis, dan lain-lain. Nah, dasar hukum pemeriksaan kedokteran juga, khususnya kedokteran forensik juga diatur dalam pasal 133 KUHP dalam pasal ayat 1. Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani korban luka, keracunan, atau mati yang diduga akibat peristiwa tindak pidana, penyidik berwenang mengajukan permintaan keterangan kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya. Nah, ketentuan pasal 133 ayat 1 KUHP tidak menentukan pemeriksaan oleh dokter terhadap korban tindak pidana kesusilaan. Jadi tidak meliputi tindak pidana kesusilaan. Khususnya perkosaan memerlukan pemeriksaan dokter. Dalam praktiknya, tugas dokter dalam pemeriksaan kedokteran forensik yang pertama, pemeriksaan korban hidup, pemeriksaan korban mati, pemeriksaan di tempat kejadian perkara, penggalian mayat, penentuan umur korban dalam kasus tindak pidana kesusilaan, atau penentuan umur pelaku untuk tindak pidana yang berhubungan dengan pelaku anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selanjutnya, pemeriksaan kejiwaan pelaku tindak pidana berhubungan dengan kejiwaan pelaku yang diduga terganggu. Selanjutnya, pemeriksaan barang bukti lain berupa tubuh manusia atau bagian dari tubuh manusia. Lalu selanjutnya, dalam praktik di lapangan sebagai gambaran dari aplikasi disiplin ilmu kedokteran maupun ilmu kedokteran kehakiman, mereka memiliki prinsip yang berbeda. Misalnya dalam kasus penanganan terhadap orang yang terluka berat karena penganiayaan, penanganan kasus akan berhubungan antara penerapan hukum kesehatan dan hukum kedokteran dengan ilmu kedokteran kehakiman. Pada penerapan hukum kesehatan dan hukum kedokteran adalah upaya yang dapat dilakukan oleh dokter untuk menyelamatkan orang yang dalam keadaan terluka berat. Sedangkan pada penerapan pemeriksaan kedokteran forensik, dokter bertugas memeriksa adanya kondisi luka-luka berat, kemudian melukiskan keadaan luka-luka pada saat itu dilakukan pemeriksaan termasuk akibat adanya luka tersebut, dan kemudian dokter bertugas menyimpulkan hasil pemeriksaan yang dibuat secara tertulis atau yang biasa disebut dengan visum et repertum. Nah, jadi seperti itulah dasar hukum ilmu kedokteran kehakiman, di mana telah diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 29 atau 2029 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, dan pasal di KUHP-nya juga sudah diatur dalam pasal 133 KUHP. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.